Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya langsung lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Ini kan ya. Dan di bab sebelumnya adalah dua bab, yaitu ada bab sistem pernafasan atau sistem respirasi dan bab sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Nah, sebetulnya di dalam tubuh kita, setiap sistem itu dia kan bekerja sendiri-sendiri. Nah, tetapi setiap sistem itu sebetulnya terhubung satu sama lain. Nah, misalnya antara sistem ekskresi dengan satu organ dalam sistem ekskresi adalah paru-paru, ya toh. Nah, paru-paru itu juga berfungsi dalam atau dia bahkan merupakan organ utama di dalam sistem respirasi atau pernafasan. Nah, maka kedua sistem ini, ekskresi yang melibatkan paru-paru dan respirasi, itu sangatlah terkait. Lah, pertanyaannya, apakah yang kemudian menyatukan atau mensinkronkan antara kinerja masing-masing sistem tersebut? Jawabannya pasti adalah di sistem koordinasi. Nah, apa itu sih sistem koordinasi? Nah, sistem koordinasi itu adalah sistem yang dia tugasnya menghubungkan masing-masing dari sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia. Sistem koordinasi. Nah, dalam pembahasan bab ini akan dibagi menjadi dua yang utama, yaitu sistem koordinasi itu sendiri dan juga alat indera. Nah, sistem koordinasi kemudian dibagi jadi dua lagi, ada sistem saraf dan sistem hormon. Sedangkan alat inderanya nanti adalah ada fotoreseptor yaitu mata, kemudian ada kemoreseptor, kemudian telinga, fonoreseptor, dan juga kulit. Nah, pertemuan kali ini yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu adalah terkait dengan sistem syaraf. Mungkin bab ini adalah bab yang paling panjang di semester ini, makanya ya wes pelan-pelan saja. Nah, sistem saraf manusia yang pertama yang harus dipahami ini hal dasarnya. Ini adalah konsep utama dari sistem syaraf, yaitu adalah untuk merespon terhadap suatu rangsangan. Nah, untuk bereaksi terhadap suatu rangsangan, tubuh itu dia punya 3 komponen yang diperlukan dalam untuk merespon rangsangan yang datang ke tubuh, yaitu ada reseptor. Nah, reseptor ini biasanya ada berupa alat indera, itu bisa kulit, bisa mata, telinga, atau yang lain. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah sistem sarafnya itu sendiri. Nah, sistem saraf ini berguna untuk menghantarkan impuls yang diterima oleh reseptor atau rangsangan yang diterima reseptor. Nah, kemudian dialirkan juga ke sistem saraf yang disebut sebagai sistem saraf pusat, yaitu ada dua, otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, di situ kemudian impuls yang diterima oleh alat indera itu diolah. Setelah diolah, kemudian akan diteruskan lagi melalui saraf untuk diarahkan ke efektor. Nah, misalnya ada suatu rangsangan, misalnya kita sedang berdiri di tengah jalan. Nah, kemudian kita melihat ada motor dengan kecepatan yang sangat kencang bergerak menuju ke arah kita. Nah, reseptornya adalah berupa mata pastinya. Nah, dari impuls itu kemudian dia diteruskan ke otak. Oleh otak kemudian diteruskan ke saraf motorik, dan oleh saraf motorik diarahkan ke efektor, yaitu yang melakukan pekerjaan atau yang memberikan respon, yaitu adalah efektornya otot kaki. Otot kaki kita digerakkan oleh otak agar
nyingkiro agar tidak ketabrak motor. Sehingga kita bisa lari ke arah pinggir. Itu salah satu contohnya. Nah, misalnya lagi kalau terkait dengan gerak refleks, misalnya tangan kita secara tidak sengaja kemudian mengenai paku. Just. Nah, itu berarti sensoriknya adalah berupa kulit. Nah, ketika kulit itu ditusuk oleh paku, maka dia akan secara cepat untuk memberikan impuls ke saraf sensorik. Kemudian dari saraf sensorik akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat yang berbeda dengan gerak biasa, yaitu adalah ke sumsum tulang belakang yang bertugas untuk menerima impuls dalam gerak refleks. Nah, dari sistem saraf pusat sumsum tulang belakang itu akan diteruskan ke saraf motorik. Dari saraf motorik akan dilanjutkan ke efektor, yaitu tangan kita akan otomatis narik ke atas agar tidak kena pakunya. Nah, biasanya ini sesaat setelah tangan kita ketarik, kemudian otak kita bisa menerjemahkan, oh apa yang terjadi dalam tubuh kita saat itu. Oh ini ada paku. Tapi setelah tangan kita ketarik dulu baru kita sadar. Itu adalah karena setelah sumsum tulang belakang itu memberikan informasi ke tangan untuk agar tangan itu bisa menghindari paku tersebut. Bersamaan dengan itu dia juga mengirimkan informasi tersebut ke otak sehingga otak akhirnya tahu apa yang dihadapi oleh tubuh kita. Itu kalau untuk gerak refleks. Nah, sistem saraf itu ada bagian terkecil yang menyusun sistem saraf, baik di otak, di saraf sensorik, motorik, maupun di sumsum tulang belakang. Yaitu bagian terkecil dari makhluk hidup pastinya adalah sebuah sel. Nah, kalau dalam sistem saraf ada yang disebut sebagai sel saraf atau disebut sebagai neuron. Ini nggak bisa terus ya. Alhamdulillah masih lancar. Sel saraf atau disebut sebagai neuron. Nah, neuron itu dia memiliki bagian utama berjumlah 3, yaitu yang pertama adalah badan sel neuron itu sendiri yang memiliki inti selnya sendiri. Ini adalah badan sel. Nah, di luaran dari badan sel itu ada yang dinamakan dengan dendrit, yang dia bentuknya bercabang-cabang seperti akar itu. Nah, kemudian ada satu bagian yang tidak diselubungi dendrit yang dia bentuknya memanjang. Dan di bagian ujungnya baru ada seperti dendrit. Nah, bagian memanjang itu dinamakan dengan akson. Namanya adalah akson. Dendrit ini tugasnya adalah untuk menerima rangsangan dari akson sel saraf yang sebelumnya. Misalnya ini adalah kita katakan sebagai sel saraf nomor 2. Nah, berarti dendrit ini tugasnya adalah menerima rangsangan dari sel saraf nomor 1 yang ada di sini. Selanjutnya dari dendrit itu akan dialirkan ke badan sel. Oleh badan sel, impuls itu akan diteruskan ke akson. Nah, berarti tugas akson ini adalah untuk meneruskan impuls itu ke sel saraf nomor 3. Lanjutan dari sel saraf nomor 2 ini. Nah, ujung akson itu memiliki akson terminal yang bentuknya seperti dendrit. Tugas dari akson terminal ini adalah berikatan dengan dendrit untuk meneruskan impulsnya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya. Akson terminal atau ujung akson ini akan bertemu dengan dendrit. Pucuknya ini akan saling bertemu. Sehingga impulsnya ini akan bisa diteruskan ke neuron yang nomor 3. Mana ya, badan sel, dendrit, dan akson. Nah, ini yang perlu saya bahas lagi. Bagian dari akson itu ada yang disebut sebagai selubung mialin. Selubung mialin. Nah, bagian selubung mialin ini memiliki sel skuan namanya. Ini sel skuan. Sel skuan ini tugasnya adalah untuk merawat akson ini agar tidak mengalami kerusakan. Atau ketika mengalami kerusakan, dia adalah
bertugas sebagai petugas perawatan. Jadi ketika ada yang rusak akan ditambah lagi, rusak ditambah lagi. Kayak gitu. Itu tugas dari sel sekuan dan selubung mielin. Nah, tetapi bagian akson itu ada yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Namanya adalah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier itu bentuknya kayak sosis ini ya. Nah, bagian yang tidak diselubungi selubung mielin itu bertugas untuk mempercepat aliran impuls. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini berdasarkan jumlah uluran. Ada yang unipolar, dan ada bipolar, dan ada yang multipolar. Itu berdasarkan ininya apa namanya, uluran dari badan selnya. Disebut satu karena ini kan dia cuma satu, kemudian bercabang, ada yang ke dendrit, ada yang ke akson. Ini B berarti ada dua, dan ada yang multipolar, ada banyak julurannya, baik dendrit dan ke aksonnya itu. Nah, berdasarkan fungsi ada 3. Ada neuron sensorik, kemudian ada neuron konektor, dan ada neuron motorik. Neuron sensorik itu adalah neuron yang dia tugasnya mengalirkan impuls dari reseptor atau indera itu. Misalnya kulit, mata, hidung, dan lain-lain. Dialirkan kemana impuls itu? Ya, dialirkannya adalah ke sistem saraf pusat. Nah, kemudian di sistem saraf pusat itu ada yang jenis akson yang kedua, yaitu akson konektor. Akson konektor ini tugasnya adalah untuk meneruskan dari impuls neuron sensori ke neuron motorik. Connection, jadi dia membuat sebuah koneksi atau hubungan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Selanjutnya, setelah impuls itu diteruskan oleh neuron konektor ke neuron motorik, nah tugas dari neuron motorik atau jenis neuron yang ketiga ini adalah untuk meneruskan impuls itu ke efektor atau yang memberikan efek, misalnya otot atau yang lainnya. Itu macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Jadi ada yang bertugas untuk menerima rangsangan dari sensor, indera, itu berupa kulit, mata, telinga, atau yang lain. Kemudian dibawa ke sistem saraf pusat, ada neuron konektor yang menghubungkan antara sensorik itu ke motorik. Nah, kemudian ada yang jenis ketiga, yaitu yang motorik. Jadi motorik ini membawa dari sistem saraf pusat ke efektor atau yang memberikan efeknya. Bentar ngecek apakah aplikasinya masih normal. Oh, masih, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bagaimana impuls itu bisa diteruskan. Dari tadi kita ngomong impuls, rangsangan, tapi belum tahu bagaimana sebetulnya rangsangan itu bisa diteruskan ke satu sel saraf ke sel saraf yang lain secara cepat. Nah, sebetulnya perambatan impuls ini sudah kita bahas di sistem gerak. Hanya saja di situ hanya kita bahas bagaimana dari sistem motorik itu, dari saraf motorik maksud saya, ke efektor, yaitu berupa otot. Seiring para lagune. Ketika impuls tiba di saraf motorik, neurotransmitter akan dilepaskan sehingga menyebabkan membran otot itu terdepolarisasi. Ya, ada lagunya itu kan. Nah, ini yang dibahas di sini adalah dari satu saraf ke sel saraf yang lain. Nah, itu bagaimana perambatan impulsnya. Ada 2 cara perambatan impuls, yaitu yang pertama adalah melalui sinaps atau sinapsis, dan yang kedua adalah melalui membran sel pada akson. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan sinaps ini. Sinaps apa sih? Yaitu adalah sambungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, ada 3 macam sinaps, yaitu aksosomatik dan sinaps aksodendritik, dan yang terakhir adalah sinaps aksoaksonik. Dari namanya, sinaps aksosomatik adalah sinaps
Ini ya gambar inti. Aksosomatik yang pertama yaitu sinap atau persambungan antara akson ini dengan badan sel secara langsung. Namanya somatik itu adalah badan. Soma itu artinya badan. Dari ujung akson dengan badan sel. Badan sel saraf yang lain. Nah yang kedua adalah aksodendritik. Berarti ini adalah bentuk yang paling umum. Akson ketemu dengan dendrit. Nah, karena biasanya adalah seperti itu. Ujung akson ketemu dengan ujung dendrit sel yang lain. Misalnya adalah ini neuron nomor 2 ketemu dengan neuron nomor 3. Ketemu adalah dengan dendritnya. Itu adalah sinaps aksodendritik. Dan yang terakhir adalah jenis akson aksonik. Artinya akson ketemu dengan akson. Bukannya ketemu dengan dendrit, dia ketemunya adalah dengan akson. Itu cuman jenis saja. Bentuknya seperti ini. Jadi akson sinaps itu dia tidak nempel, tapi ada suatu celah yang disebut sebagai celah sinaps. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kemudian rangsangan itu bisa diteruskan? Yaitu adalah dengan cara ketika ada impuls, ini misalnya dari neuron nomor 1 ya, dan ini adalah dendrit neuron nomor 2 yang di bawahnya. Nah, ketika ada impuls yang datang, impuls tersebut akan bisa melepaskan neurotransmitter yang ada dalam vesikula ini, yang bulat-bulat ini yang namanya adalah vesikula. Di dalamnya ada neurotransmitter. Ketika ada impuls datang, neurotransmitter itu akan dilepaskan. Neurotransmitter dilepaskan kan lagunya. Nah, neurotransmitter itu akan lepas ke celah sinaps. Ini akan terdorong keluar. Nah, kemudian setelah di luar, neurotransmitter ini akan menempel dengan membran pasca sinaps. Kalau yang atas ini adalah prasinap namanya, membran prasinap. Yang bawah ini namanya adalah membran pasca. Ini pra artinya kan sebelum. Ini membran sebelum sinap, ini adalah membran setelah sinap. Nah, jadi penerimanya namanya adalah membran pasca sinaps. Nah, neurotransmitter itu akan nempel di membran bawah ini. Setelah nempel, apa yang terjadi setelah itu? Dia akan bisa membuka katup Na, ion Na atau ion natrium. Nah, setelah dia terbuka, selanjutnya Na itu akan bisa masuk dari lingkungan ke dalam membran ini. Sehingga dia bisa masuk ke sini dan menyebabkan apa selanjutnya? Menyebabkan tegangan yang ada di membran ini akan naik atau dinamakan dengan depolarisasi. Nah, setelah terdepolarisasi, maka impuls sudah dirambatkan atau diteruskan. Nah, akhirnya membran pasca sinap ini akan meneruskan impuls itu ke sepanjang neuronnya dan akan dilanjutkan ke neuron-neuronnya lain yang ada di urutan setelah dia. Nanti deh lebih jelas ada di video. Nanti saya putarkan langsung di sini. Nah, itu yang pertama adalah dengan sinaps atau pertemuan antara neuron dengan neuronnya lain. Neuron yang satu dengan neuron yang lain. Yang kedua, saraf itu penghantarannya bisa dengan membran plasma atau membran sel. Nah, biasanya contoh yang paling enak disebutkan di sini adalah pada akson. Nah, dalam akson kan bentuknya panjang gini tuh. Ini digambarkannya dalam seperti ini. Ada 3 tahap kalau perambatan dengan akson. Yaitu yang pertama adalah tahap polarisasi atau tahap dia istirahat. Jadi kalau dalam kondisi istirahat, enggak ada gambarnya sayangnya. Dalam kondisi istirahat itu bagian luar sel dia akan bermuatan positif dan bagian dalam sel akan bermuatan negatif. Selanjutnya setelah istirahat ketika ada impuls datang dari sini misalnya ke arah sana, dari kiri ke kanan.
itu akan menyebabkan katup Na itu bisa terbuka. Sehingga Na dari luar sel atau dari lingkungan ini bisa masuk ke dalam membran plasma itu atau ke dalam aksonnya, sehingga menyebabkan tegangan di dalam sel ini menjadi positif atau arus listriknya itu dia naik. Nah, setelah dia naik kemudian impuls itu akan diteruskan ke arah sini, ke arah kanan. Nah, pertama tadi adalah polarisasi, yang kedua adalah depolarisasi atau mengalami kenaikan tegangan. Nah, selanjutnya membran plasma yang sudah ditinggalkan oleh impuls atau misalnya impulsnya dari sini, sudah sampai sini. Maka yang di belakangnya sini itu sudah akan mengalami yang namanya repolarisasi atau istirahat kembali. Yang awalnya dia dalamnya ini positif, dia kembali menjadi negatif karena balik ke kondisi istirahat, yaitu dengan mengeluarkan ion-ion yang positif yang ada di dalam sel keluar. Itu adalah tahap kembali istirahat atau repolarisasi. Nanti ada videonya lebih jelasnya. Ini kita bahas dulu bagaimana terjadinya gerak. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit, yaitu kalau gerak biasa berarti adalah antara reseptor, yaitu indera. Misalnya mata kita ngelihat motor ya, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik. Saraf sensorik kemudian teruskan ke pusat saraf, ke otak. Nah, otak kemudian memberikan impuls itu. Setelah diolah oleh otak kan, impuls itu, oh berarti ketika ada motor kita harus minggir. Maka akan diteruskanlah impuls itu ke saraf atau neuron motorik. Nah, neuron motorik akan memberikan impuls itu ke efektor, yaitu otot kaki misalnya, untuk agar bisa jalan ke tepi jalan. Itu kalau gerak biasa. Yang kedua, kalau gerak refleks, perbedaannya adalah pada sistem saraf pusat yang mengolah gerak tersebut. Yaitu diterima oleh reseptor, dari reseptor diteruskan ke sensorik, dari sensorik akan dilanjutkan ke sistem saraf pusatnya, yaitu adalah sumsum tulang belakang ini. Nah, kemudian dari sumsum tulang belakang akan diteruskan ke efektornya. Contohnya adalah dengan palu ini, uji dengan palu. Nah, ketika ditutup dengan palu, patella atau tempurung lututnya itu, otomatis kakinya dia akan ke depan, arah ke depan. Itu adalah gerak refleks. Nah, ini kita bahas sedikit tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi, ada dua, yaitu ada otak itu sendiri dan ada sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini utamanya adalah untuk menerima dan kemudian mengolah impuls-impuls yang datang dari sistem saraf tepi untuk bisa diteruskan menjadi suatu respon yang tepat. Misalnya contoh nih, misalnya tangan kita kena paku, gitu kan, dan terasa sakit. Maka otak maupun sumsum tulang belakang itu akan memberikan respon yang tepat agar menarik tangan. Gak mungkin ngeblesno tangannya kan. Itu adalah fungsi dari sistem saraf pusat untuk menerima kemudian mengolah dari impuls yang diterima menjadi suatu respon yang tepat untuk tubuh. Nah, kemudian setelah sistem saraf pusat, ada yang dia tugasnya meneruskan impuls itu dan juga membawa impuls ke sistem saraf pusat, yaitu adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini sendiri ada dua macam, ada sistem saraf yang sadar dan sistem saraf yang tak sadar. Nah, misalnya kamu nulis, kemudian kamu ambil gelas untuk minum, itu adalah bagian dari sistem saraf yang sadar, artinya bisa kita arahkan untuk memberikan impuls kemana. Kemudian ada juga sistem saraf yang dia tidak sadar. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatik dan ada sistem saraf yang parasimpatik harusnya.
saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah di sistem saraf pusatnya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pertama kita bahas bagiannya dulu. Bagian paling luar dari otak itu adalah disebut sebagai meninges. Nah, ini biasanya dia bisa terkena penyakit radang di meninges, namanya adalah meningitis. Nah, meningitis ini adalah penyakit yang umum yang biasanya ada di daerah Afrika. Disebabkan karena infeksi virus, jamur ataupun bakteri di bagian otak, sehingga ketika ini terjadi maka bisa menyebabkan hal yang fatal kepada otak. Makanya orang-orang yang mau naik haji itu biasanya adalah diberikan vaksin meningitis terlebih dahulu. Nah, meningitis itu dia menyerang bagian meninges. Meninges ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah pia mater yang dia bagian paling dalam atau yang paling dekat dengan otak. Nah, bagian ini banyak terdapat pembuluh darah di situ. Nah, kemudian di bagian tengahnya ada yang disebut sebagai arachnoid. Nah, arachnoid ini sesuai namanya, arachnida berarti adalah terkait dengan arachnida itu laba-laba. Nah, disebut arachnoid karena dia bentuknya seperti sarang laba-laba. Jadi kayak spons yang memiliki banyak rongga di situ. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang paling luar, yaitu adalah dura mater. Harusnya bukan meter ya, tapi mater. Dura mater ini adalah bagian terluar yang melekat dengan tengkorak. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling kuat dan juga keras. Itu meninges. Kemudian ada yang disebut sebagai cerebrum atau otak besar. Ini otak besar. Nah, ini tugasnya banyak, nanti di bagian belakang ada masing-masing bagian itu dia punya fungsi tersendiri. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Dan di dekat otak kecil ini ada yang disebut sebagai batang otak. Ini bagian bawah ini. Dan sebelum itu ada yang disebut sebagai otak tengah ini, kemudian lanjut ke jembatan Farol atau pons Faroli namanya, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, kedua bagian ini mengontrol banyak sekali kegiatan atau aktivitas tubuh yang terjadi secara tidak sadar, misalnya pernafasan, kemudian denyut jantung, dan lain-lain. Makanya ketika kedua bagian ini, jembatan Farol dan sumsum lanjutan ini mengalami kerusakan atau bahkan bisa sampai patah atau terputus salurannya, maka individu tersebut tidak lama lagi akan mengalami kematian. Ya, karena memang tidak ada hubungan lagi antara saraf yang ada di tubuh dengan otak. Nah, makanya sekarang disebut sebagai MBO atau mati batang otak. Ya, meskipun tubuhnya normal-normal saja, tapi ketika ada gangguan di bagian batang otak itu, maka akan kecil kemungkinannya untuk bisa survive atau bertahan hidup. Nah, kemudian dari sumsum lanjutan itu akan langsung terhubung dengan sumsum tulang belakang yang memanjang di sepanjang geger kita itu. Nah, di otak maupun di sumsum tulang belakang itu disusun oleh substansi abu-abu dan substansi putih. Ini sebetulnya tidak terlalu Nah, substansi kelabu itu adalah bagian yang dia banyak mengandung badan sel. Jadi, yang bertugas untuk mengolah informasi. Sedangkan substansi putih itu adalah bagian yang dia mengandung banyak sekali serabut sel, yang artinya serabut sel itu dia adalah bertugas untuk meneruskan sebuah impuls atau menerima impuls. Makanya di bagian sumsum tulang belakang ini, bagian substansi putihnya ada di bagian luar karena tugasnya memang dia untuk menerima dan juga meneruskan. Sedangkan otak untuk meneruskannya adalah di bagian tengahnya justru. Nah, otak sendiri ada otak besar,
Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan juga ada otak kecil di situ. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Bagian paling depan itu punya fungsi seperti ini, dan sampai paling belakang punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini bagian dari sumsum tulang belakang. Dan selnya di sini bagian tepi dan seterusnya. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua berdasarkan arah impulsnya. Ada yang sistem saraf aferen. Nah, seperti ginjal yang kemarin itu, maka aferen adalah dia adalah arah datangnya. Nah, kemudian setelah diolah, informasinya dari sistem saraf pusat akan dibawa ke bagian efektor. Nah, itu adalah sistem saraf eferen. Kalau aferen itu adalah menuju, kalau eferen adalah meninggalkan. Jadi menuju ke sistem saraf pusatnya, yang ini adalah meninggalkan sistem saraf pusat. Nah, berdasarkan asalnya sistem saraf tepi itu ada dari sistem saraf kepala atau kranial yang biasanya terkait dengan mata, kemudian hidung, telinga yang ada di bagian kepala kita. Nah, sedangkan yang ada di tubuh kita itu adalah asalnya dari sistem saraf tulang belakang itu. Ada banyak. Nah, di sistem saraf tak sadar yaitu sistem saraf simpatik dan sistem parasimpatetik. Nah, kedua jenis sistem saraf ini itu memiliki fungsi yang berbeda. Utamanya kalau sistem saraf simpatik itu bekerja ketika kondisi tubuh kita dalam keadaan aktivitas yang berat, misalnya sedang bekerja, sedang nguli, macul, atau yang lain. Atau aktivitas yang seperti sedang membaca, atau kemudian menulis, atau sedang belajar seperti ini, itu adalah sistem saraf simpatik yang bekerja. Sedangkan kalau kita dalam kondisi rileks, istirahat, sedang mendengarkan musik, atau sedang rebahan, atau mau tidur, berarti adalah sistem saraf parasimpatik yang bekerja di situ. Nah, di sini ada pengaruh obat-obatan dan narkoba terhadap sistem saraf. Itu bisa berupa alkohol, kemudian obat-obatan terlarang. Ada yang golongan sedatif atau golongan yang dia menyebabkan rasa tenang atau obat penenang, dan ada golongan stimulan yang bisa menyebabkan tubuh kita itu menjadi hiperaktif. Yang awalnya malas apa-apa, akhirnya dikasih stimulan langsung menjadi lebih aktif. Kemudian ada golongan halusinogen yang menyebabkan halu, bisa melihat bermacam-macam hal yang sebetulnya tidak ada. Dan yang terakhir adalah golongan analgesik atau penahan rasa nyeri. Nah, gangguannya macam-macam, bisa epilepsi, neuritis, dan Alzheimer. Ini udah berata, kita lihat video dulu. Ntar ngecek dulu. Oh, si aman. Bagaimana rasa sakit yang kita rasakan saat tangan kita terkena benda panas? Apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat.
Neuron motorik kemudian Gerak refleks ya mengirimkan berarti. respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita, sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yaitu tahap istirahat atau polarisasi, di mana ion Na ini banyak di luar, sedangkan ion K-nya, ion K plusnya itu ada di bagian dalam. Ini tahap istirahat, sehingga membrannya ini bermuatan positif di luar, negatif di Keadaan dalam. seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka poluitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi, repolarisasi. Nah, kemudian setelah polarisasi tadi kan terjadi depolarisasi atau naiknya tegangan karena adanya impuls sehingga menyebabkan katup Na atau kanal Na ini kan terbuka sehingga Na-nya kan masuk. Na masuk terjadi depolarisasi, membrannya menjadi positif dan bagian yang sudah ditinggalkan itu akan terjadi repolarisasi di mana katup K plus itu akan terbuka sehingga K plusnya itu bisa keluar ini sel. berlangsung secara berulang. Sehingga bisa Perbedaan kembali muatan ke pada kondisi bagian yang mengalami polarisasi polarisasi. dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perambatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perambatan saltatorik. Artinya, berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermelin, impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi melin dengan kecepatan 120 meter per detik. Ketika potensial aksi sampai pada akson terminal, impuls listrik beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut ini adalah sinapsis. Ruang antara neuron presinaptik dan sel postsinaptik disebut dengan celah sinaps. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vesikula. Saat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis
dari neuron ke cella sinaps. Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Nah, itu penjelasannya yang melalui sinaps ya. Jadi intinya tetap ada 3 proses itu, yaitu ada polarisasi, tahap istirahat, kemudian ada tahap depolarisasi, naiknya tegangan karena impuls datang, dan katup Na terbuka. Kalau yang pada sinaps adalah melalui neurotransmitter ya. Nah, setelah Na terbuka, kemudian Na bisa masuk ke dalam sel dan menyebabkan tegangan naik atau terjadi depolarisasi. Kemudian setelah depolarisasi, impuls bisa diteruskan. Setelah impuls diteruskan akan mengalami istirahat kembali atau yang disebut sebagai repolarisasi. Menurut ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.